Jadi hari ini di kesempatan kali ini gue mau bahas soal Subaru lagi nih. Subarunya ada BRZ, ada WRX, ada juga BRZ Turbo. Jadi nggak cuma satu mobil nih, ada 3 mobil di depan kita nih ya. Tiga-tiganya ini semuanya udah kita build, udah dicun juga, jadi nggak ada yang standar dalam kondisi udah modifikasi lah ya. Ya kalau mobil gue udah tau lah, WRX kan udah sempet kita bikin jadi track car, sekarang udah mulai kembali jadi mobil harian. Dan ada satu mobil nih yang menurut gue menarik banget nih. Ini BRZ manual ya, yang udah kita modif sedemikian rupa. Langsung aja kali ya kita kenalan sama yang punya, kebenaran customer lagi datang nih. Ini dia. Waduh. Halo, Bro Theo. Halo. Apa kabar, Bro? Baik. Mana nih? Bro Theo nih, Iya. menurut gue orang yang cukup ini nih, buat kita tuh apa ya, sama-sama kita tuh geeks lah ya. Di nyetir itu, dia juga dulunya punya mobil BMW manual ya kan. Ada BMW manual dan beberapa kali punya manual. Akhirnya dia nyangkutnya di Subaru BRZ nih. Jadi bukan tambah kenceng, justru mobilnya bisa bilang malah lebih pelan. Iya. Kenapa, Bro? Alasan lu tuh sampai milih mobil BRZ ini kenapa? Itu kayak BMW kan agak besar ya. Dia udah agak berat yang model-model baru. Ini kita Subaru, kita pengen lightweight, kayak pengen responnya lebih immediate, non turbo, NA. Jadi saya bisa safer lah itu dia, gimana revnya naik, terus gimana ini kan di desainnya chassisnya balance ya, ban depan belakang gedenya sama, jadi saya bisa apa ya, di speed yang nggak mengerikan juga kita udah bisa ngeliat tuh dia punya chassisnya playful. Bisa dapat fun driving itu lebih dapat lah di sini. Jadi intinya lu udah nggak ngejar statistik angka dong ya, bisa dibilang ya. Kalau orang kan pikirnya, harus yang lebih kencang lagi dong. Angka nggak ada artinya lagi sih. Lebih nyari ke experience-nya, gitu iya ya. betul. Oke, jadi makanya orang yang beli Subaru ya, bisa dibilang tuh orang-orang yang demen nyetir gitu. Jadi mobilnya sih, yang BRZ udah pasti orang tahu lah ini mobil sport gitu kan. Kalau WRX mungkin orang lihatnya ya masih mobil harian gitu. Tapi kalau BRZ itu bisa dibilang orang yang benar-benar happy nyetir kali ya. Iya, kita udah nggak cari speed ya, kita cari semua sensasi sensori lah. Kayak misalnya ganti gigi aja nih. Kayak misalnya lu bandingin sama WRX, ini kalau ganti gigi bisa berasa tuh lebih mekanikalnya, lebih directnya. Kalau jadi even di BMW kita ganti gigi tuh masih ada rasa shift itu lebih rubbery. Betul. Ya, kalau ini lebih direct gitu ya. Iya, jadi berasa semua getaran-getaran kecil kita bisa berasa. Iya. Ini sampai dapat julukan katanya poor man's Porsche katanya. Oh iya. Itu kan wah kalau Porsche kan wah gila itu kemahalan tuh. Jadi kita ini ya kayak GT3 Touringnya versi budget versi lah. murah lah ya, dengan power yang minimalis tapi ya lebih fun lah. Nah, dan power yang kita bisa enjoy dalam kota ya. Betul. Porsche kan itu kenceng banget kan 500 HP kita mau kemana? Ya, mau kemana, mau main gimana di jalan biasa. Nah, mobilnya Bro Theo nih udah kita modifikasi ya, jadi nggak standar nih. Udah apa aja waktu itu ya? Intake, full system exhaust kita ganti, terus udah gitu juga ECU tuning ya. Powernya kalau nggak salah terakhir jadi 285 apa 290 gitu, gue lupa deh ya. Dan gimana Bro, selama lu udah pakai kan ada 2-3 bulan nih. Perbandingan dari sebelumnya kondisi standar, lalu kita bikin jadi seperti ini, apa nih impressionnya nih yang lu rasa? Impressionnya lebih, itu setelah tuning juga kali ya. Kita jadi, gue ngerasa rev di bawahnya tuh dia lebih jambak dari bawah. Kan biasanya tuh yang waktu kita masih stok, itu kita mesti di 4.000 ke atas tuh baru ada power. Ini gue mungkin di 2.500 waktu di gigi rendah tuh udah main lah. Sama napasnya tuh sampai ke atas tuh berasa lebih panjang. Lebih plong ya. Iya, lebih plong. Jadi kayak nggak ketahan-tahan lah gitu. Dan ini memang, ini nggak ibaratnya experience lo di mobil ini jadi, waduh jadi ngaco nih nggak bisa dibawa, atau malah jadi, oh ini yang dibutuhkan. Ini justru yang dibutuhkan. Kalau yang kemarin tuh mungkin karena ban yang bawaan tuh cuma 215, 40 kan. Sekarang gue udah naik ke 235, udah ke 235, 40 juga. Lebih lebar? Iya, lebih lebar, jadi kita punya grip lebih. Kalau powernya tetap ke stok, itu jadi ngerasanya kan sluggish ya. Iya. Dan di bawaan pabriknya, BRZ FA24 punya yang namanya torque diff tuh. Di 3.500 dia kayak nyemplung, baru naik lagi nih. Dan setelah kita tuning tuh lurus terus ya. Itu yang gue bilang juga, dia rasa lebih plong sama waktu. Sama dia punya peak torque-nya juga geser ya. Tadinya kan di hampir 4.000 tuh, 3.900 tuh kita kayaknya agak geser tuh ke 3.000 bawah. Iya, jadi buat daily-nya lebih gampang. Buat daily-nya tuh lebih makan. Padahal kita pakai headernya nih equal length ya. Equal length tuh biasanya dia powernya tuh lebih gedenya di atas kan. Tapi tetap di hasil tuning kemarin tuh dari peak torque-nya udah geser dari 3.900 tuh geser ke 3.000. Itu hasil yang sebenarnya unexpected. Gue sebenarnya expect itu naik power tuh di belakang. Ternyata dari depan. Bagus dong ya. Iya, betul. Sip. Dan mantap. Akhirnya dibalik lagi nih, mobil kemarin udah selesai kita lakukan instalasi kopling HKS ya. Jadi makanya gue bilang Theo nih antik nih. Dia carinya justru barang-barang yang orang jarang cari. Dan itu sebenarnya yang gue pikir juga kalau gue punya mobil BRZ,
kayaknya percuma nih naikin horsepower lagi, jadi kusut bawahnya gitu kan. Makanya kemarin akhirnya kita discuss, berikutnya kita malah mau modify kayak kaki-kaki buat mungkin kalau persiapan mau ke track, dan kalau yang buat menurut gua nih yang bisa lebih ningkatin power NA tuh justru dengan kopling. Jadi kopling, kemarin kita pilih HKS buat satu lightweight kan, namanya LA Class tuh lightweight light action namanya. Jadi dia udah enteng tapi bisa buat action. Nah ini juga salah satu alasan kenapa gue pilih HKS ya. Itu kan dia satu paket udah termasuk lightweight flywheel. Flywheel, nah betul. Ini karena ini ada satu masalah yang gue juga nggak suka sama BRZ ya. Dia bawaannya kan flywheelnya tuh ternyata berat. Dan ini karena ini throttle by wire, dia nggak ada tuningan dari pabrik tuh. Betul. Ada revhang itu. Iya. Nah ini tujuan gue ke situ. Gue pengen sebisanya tune out itu punya revhang dengan kan fisika aja ya, kalau flywheelnya lebih ringan harusnya begitu kita masuk koplingnya nggak nyangkut di atas tuh, kita jadi bisa tune biar dia turunnya lebih cepet. Jadi kita waktu mau turun gigi, mau downshift, heel toe tuh jadi kayak lebih natural lah. Ya, responnya lebih cepet. Jadi untuk menyelesaikan problem yang dia punya, akhirnya kita lakukan 3 hal. Yang pertama kita ganti kopling secara mechanical. Yang kedua kita rubah dari mapping bro. Jadi dari mapping ternyata gue udah nemuin nih. Semua Subaru termasuk WRX gue itu juga ada yang namanya revhang. Kenapa? Karena dia mau lu lepas gas, RPM-nya tetap ngebakar sisa itu tuh bensin, jadi polusinya turun. Buat itulah emisi ya. Iya, jadi kayaknya Subaru ini sekarang udah terlalu apa ya? Mereka tuh mau bersih, mau ini biar emisinya lewat. Sebenarnya bagus lah. Sebenarnya bagus, tapi buat kita sport driving gue juga berasa, dan di WRX gue udah dapet tuh. Dan akhirnya mobil ini lo ngomong ya udah deh gue cari dapet nih. Itu dia yang waktu lu bilang itu gue jadi tertarik nih. Upgrade. Hari ini kita akan coba nih abis ini. Plus ada satu lagi parts yang kita pasang namanya Apexi Smart Throttle Controller. Nah jadi gue nggak terlalu suka nih kalau tuning respon gasnya gue rubah dari mapping ECU. Karena ntar kayak di jalan Pik, jalan Kelapa Gading, jalan kan gini ya. Gak bisa ganti-ganti lu gigi ya. satu, mobil lu ndut-ndutan nanti. Karena kita karena susah kita, bawahnya gitu loh. Dan akhirnya kita pasang nih throttle. Kemarin gue udah coba. Dia punya mod bisa dibikin lebih lemot, bisa dibikin lebih cepat. Itu hampir nggak ada delay lagi sekarang. Banyak ya pilihannya? Banyak. Ntar kita coba. Makanya sekarang mungkin abis ini kita langsung aja tes mobil ini. Oke, sekarang kita lagi mau tes nih. Jalan langsung. Gimana bro? First impression? First impression ini gue expect-nya sih bakal lumayan signifikan lebih berat. Tapi ini clutch-nya nggak seberat yang gue kira. Ini tetap lebih berat dari OEM. Tapi ini dia lebih berat sedikit, tapi ini travelnya nih. Kalau yang bawaan tuh dia masuknya tuh dalam banget. Jadi waktu dia gigitnya tuh waktu udah di atas nih, waktu udah hampir kaki kita lepas dia baru gigit. Ini dia dari bawah nih udah langsung bek gitu ya. Udah langsung gigit. Clampingnya soalnya lebih kuat dia nih. Iya. Tapi masih acceptable banget dong. Sangat acceptable. Ini bisa deliable lah. Dibanding Civic lu punya tuh kan gila banget tuh. Mobil gue jujur setelah gue naik mobil gue, semua mobil rasanya enteng. Jadi karena standarnya tuh udah beda tuh. Gue punya tuh udah kelas atlet ibaratnya kalau itu kali ya. Itu kayak udah nge-gym tuh mau pencet kopling doang. Makanya akhirnya gue udah sebulan nih nggak nyetir nih. Kayak abis itu bakal kaget juga gue balik-balik. Tapi rasanya jadi buat harian lo nggak akan masalah ya dengan seperti ini ya? Harusnya nggak masalah, cuma gue harus latih lagi muscle memory gue. Soalnya dia gigitnya jauh lebih awal sama dan karena flywheelnya dia enteng, dia gigitnya lebih delicate ya. Jadi ada lebih geter-geter dia. Betul. Ini mesti ya adjustment sedikit lah, tapi ini so far oke. Nah sekarang kita coba nih masuk ke tol aja langsung kita rasain perbedaannya itu harus lagi under full throttle baru berasa. Nah jadi di sini kita punya yang namanya throttle controller nih, jadi kita bisa bikin dia lebih responsif atau mau lebih ini. Tapi sementara untuk pengetesan ini kita akan matiin dulu biar dia rancu ya. Jadi kita mau tahu yang bikin enak itu tuh koplingnya atau throttle-nya gitu kan. Nanti di tol kita coba hidupin nanti. Nah nyetir santai nih, coba lu rasain gas-gas tipisnya deh. Waduh, galak amat ya. Itu lebih cepat gak dibanding sebelumnya? Lebih sih, biasa gigi 2 nih. Karena ini throttle by wire, dia punya map throttle bawaannya kan apa ya? Bawaannya tuh ada delay itu. Ini ini walaupun masih belum pakai Apex belum, kan? Masih dimatiin throttle. Ini berarti dari flywheel ringannya aja nih udah ada pengaruh ke respon nih. Berasa ya? Berasa tuh dari gigi 2. Gua RPM 2 loh. RPM 2 biasa lagging banget kan? Coba lo ambil kanan nih. Kalau kosong coba kita gas dikit. Nggak usah sampai full. Tuh, gue tap-tap doang tuh. Ya. Kita bisa lihat tuh respon gasnya tuh terlihat lebih responsif gitu. Wah, heel toe aja nggak halus banget kan?
Yup. Oke, jadi di kesempatan ini gue sekaligus multitasking nih. Jadi sambil kita ngedata log juga ya, kita data log data, tapi ya makanya gue nggak mau nyetir dulu nih, biar lo yang nyetir. Kita mau enjoy rasanya gimana. Cuman susah juga nih ya, megang kamera sambil disuruh ngomong nih. Oke, boleh kita coba. Silakan kalau tunggu jalanan kosong, lo rasain deh bedanya gimana. Oke. Emang beda ya, kalau dibawa orang rasanya serem. Enak jauh. Mantap bro. Lebih lepas gitu ya rasanya ya. Iya. Ini di map Nah. berapa nih? 2? Ini map 2 yang nggak ada apa-apa nih, cuma ya powernya max, blong, tapi nggak ada yang lain-lain, nggak ada burble, nggak ada blip, Ya. ya. Ngeri juga naik ini mobil. Kayaknya ini tuh pengalaman pertama gue jadi penumpang di BRZ loh. Sebelumnya gue selalu nyetirin orang. Duduk di sini lumayan juga, ngeri juga. Tapi enaknya BRZ tuh posisi duduknya di bawah. Ini kita di mid rest nih, kita Ya. turun dikit. Enak banget gila. Makanya ini jadi responsif banget. Yes. Ya, kita safer, nggak usah full throttle, nikmatin. Yap. Oke. Ini ada mobil-mobil, kita ini turun gigi. Nah kalau Ya. nyetir BRZ tuh ya lu nikmatin gininya. Yes, nggak perlu Downshift. sampai nyari maksimum speed sih ya. Kayaknya abis ini kita harus tungguin mereka dulu. Oke. Oke. Gimana? Apa yang dirasain paling jauh bedanya apa nih yang lo rasa? Waktu gua downshift itu yang paling jauh. Jadi waktu gua pakai OEM punya kopling, Ya. itu waktu gua mau waktu gua mau rev match, kalau gua injek gasnya kedikitan nih, waktu kita rem, kita blip, itu kita gas dikit, antara dia kagak keluar, revnya nggak naik, atau kebanyakan. Oke. Ini kita injek sedikit aja tuh udah naik tuh dia. Iya. Jadi bener-bener rasanya tuh kayak Lebih immediate. bukan kayak naik CC sih ya. Agak kayak naik CC nggak? Ibaratnya kayak naik horsepower lagi nggak rasanya? Gua rasa sih kayak, gimana bilangnya? Kayak ngentengin body nggak rasanya? Iya. Iya kan? Iya, Rasanya bener. lu kayak Bener. ibaratnya kalau kayak main game tuh lu buang 100 kilo, 50 kilo. Iya, mungkin feelingnya bisa begitu. gitu ya. Padahal Feelingnya bobotnya begitu. sama nih. Iya, feelingnya gitu. Yang dientengin dari drivetrain-nya, bukan bobot mobilnya. Oh, jadi dari itu juga nggak usah naik power, tapi lu bisa ngerasain sensasi immediate itu, sensasinya seperti power juga ya. Betul. Jadi memang kalau lu buang, ini kita buang jok belakang nih ya, agak mirip nih kayak gini. Jadi nextnya mungkin kalau mau buat jadi track car, belakangnya bisa dilepas-lepasin gitu kan. Oke, sekarang kita di jalur yang kosong banget juga nih. Boleh kali abis ini kita gas, matiin AC dulu kali ya, biar enak, lebih enak lagi nih. Iya. Oke, kalau udah kosong silakan, ente rasakan. Oh. Oke, gas. Gila, rasanya cepet banget RPM ini ya. Oke. Pelan banget. Cukup turunan. Wah gila, gue suka banget sih denger suara mesinnya sekarang lagi downshiftingnya itu bener-bener effortless banget ya. Iya. Agak kayak Civic Type RFD loh, jadinya kayak gini nih. Itu yang gue suka kan, orang Subaru sukanya boxer rumble gimana, tapi Iya. gue sukanya tuh yang lengking di atas, Iya, tapi iya, nggak iya. terlalu cempreng. Betul. Itu yang gue suka tuh, kayak lebih gimana ya, Kayak race car feel-nya gitu Iya, dapet iya, ya. iya. Iya. Dan dia gue ngerasa kalau yang boxer rumble kan dia ngebas gitu ya. banget. Gue Iya, sukanya iya, tuh kalau iya. yang lengking dia suaranya tuh nge-resonate di dada gitu, kayak lebih. Yes. Memang beda-beda Iya, selera selera lah, orang itu ya, selera. selera. Ini kemana putar balik? Ini betul. Nah, sekarang kita coba nih, Bro Theo, kita kasih throttle controller langsung yang warna merah aja ya, yang Iya. pol. Ini merah Mumpung nih. di tol, kita bisa tes yang pol. Anjir. Tuh. Gila gak? Ini kayak
motor 2 tak, bro. Penumpang lu sih muntah kayak begini nih. Tapi ini rasanya bener-bener kayak orang ngentengin body plus habis ganti kopling racing ini kali nih rasanya nih. Iya. Responnya cepet sekali. Sama kayak apa ya? Lu kalau ini di mobil-mobil sekarang kan throttle-nya nggak pakai kabel lagi kan? Betul. Jadi begitu lu injek tuh ada sepersekian milidetik tuh lu berasa kayak Iya, ada iya, telat. iya. Ini kayak Ya kayak begitu rasanya. lu kayak eliminate itu delay-nya itu tuh. Iya. Coba nih dari sini. Gila. Cepet banget naiknya. Wah, enak banget. Jadi ini menurut gua gabungan antara kopling balap sama kopling harian. Jadi kalau kopling mobil Type R gua kita gituin dia akan gitu. Tendangnya sampai kayak lu berasa gila galak banget. Ini waktu kita tendang begitu, jadi dia nggak selip, tapi dia tuh apa ya enteng naiknya gitu loh. Jadi masih nyamannya dapet, responnya dapet. Memang ini semi lah ya, bisa dibilang jadi semi racing nih. Kalau di kopling balap, perpindahan tiap lu jedor gitu akan membuat mobil lu goyang-goyang gitu. Lebih street friendly lah ini. Betul, ini lebih street friendly, lebih cocok lah harusnya. Dan memang kan diklaim bisa tahan power sampai 400 horsepower ya. Oh iya, sekarang gue lagi merasakan nih. Kalau kita downshiftnya gitu, kita gas dikit, dia naiknya banyak. Jadi turun gigi berikutnya tuh langsung masuk dengan pas gitu ya. Tiga nih, kita blip nih, kedua, tuh malah kekencengan naiknya ya. Kalau yang sebelumnya tuh berat gitu. Iya. Inisial waktu dia naiknya kurang, kalau ini sekarang pas. Waduh, kasih adem dulu, abis tarik-tarik biar adem. Gimana bro? Puas gak jadi nih? Wah, Mode-nya ini puas. sesuai dengan apa yang lo harapkan kan? Yang apa respon? Tarikan lebih enteng. Iya. Sama suara malah bonusnya ya. Jadi ya Iya. dapetnya. Yang gue expect mana siapa sih yang ganti kopling buat suara? Cuma Iya. gue ngerasa ada perbedaan ya, jadi agak lebih kering. Iya lebih... karena mesinnya jadi muter lebih cepat, lebih enteng. Ininya tuh rasanya tuh lebih Iya, suara seraknya tuh ngoroknya, lebih jelas gitu Iya, kan. iya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu tuh tadi kalau mobil manual power udah maksimal nih udah mentok mau apa lagi saran kita mendingan ganti kopling gitu. Iya kan busi udah, coil udah, yang Iya, segala iya, macem yang bikin bagus respon udah gua coba lakuin. Ya berikutnya mungkin main internal tapi sebenarnya agak sayang. Iya. Nah dari situ tuh bro menurut gua kalau mau lebih lagi nih kayak yang ini nih bro. Ini diapain nih? Ini Toyota GR86 mobilnya otomatis tapi mesinnya kita lihat ya aja ke sini. Matic nih. Kita lihat Matic nih. Mobil buat gaya bro. Tapi mesinnya, wih jangan salah bro. Apa ya yang beda? Turbo ya? Turbo. Ini jadi turbo kita kasih Grady Turbo Kit. Plug and play sih dia udah nih. Intercooler, piping, komplit set semuanya. Nih hari ini baru mau hidup nih. Paling besok baru mau gue tuning. Oke. Tapi yang mengagetkannya sebenarnya mobil FA24 itu kan sebenarnya kan sama yang di WRX. Oke, tapi di WRX turbo udah ya? Mesinnya turbo. Tapi sebenarnya yang di mobil BRZ dan GR86 itu FA24-nya sebenarnya sama base-nya, cuman kompresinya yang lain. Jadi lu kebayang nggak kalau kita kawinin WRX sama BRZ, ya jadi kayak gini. Oke. Tapi ini Matic nih, Matic. Nah, makanya abis ini gue mau ajak lu nih, ada kejutan. Makanya abis ini kita coba nih, ada satu mobil gue udah siapin buat lu ngerasain juga. Jadi ini mobil. Tadi nggak ada nih. Nah ini baru nih, dan tadi baru suruh keluarin kan. Ini ada Subaru BRZ. Ya, bawaan nih. Tampaknya sih standar, tapi tunggu abis lu nyobain dalamnya ntar lu baru berasa. Jadi kurang lebih ya horsepower lebih gede dah dari lu punya. Oke. Dan mobil Matic. Percaya nggak lebih kencang? Nggak yakin. Kalau enak sih gue nggak percaya. Yuk kita nggak cobain, percaya. langsung aja Iya. kita ajak jajal lagi Iya. mobil ini. Nah, jadi ini mobil, lu denger nih bedanya. Wah anjir. Apa yang beda? Dia pertama gigi, terus dia kayak surge powernya tuh nggak habis sampai atas. Artinya ada apa nih di sini? Kira-kira turbo betul. Iya. Jadi di mobil gue turboin, ini pakai turbo HKS. Oke. Dan kita buat multimap juga nih, sama nih kayak biasa ya. Ini pushing power sekitar 370 HP.
mobil sekecil ini. On engine. Tapi kita dicun dikit biar lebih aman kan, mau dipakai keliling Indonesia nih. Iya. Bensinnya nggak tahu segala, jadi kita agak turunin. Cuma gue mau ajak lo experience abis ngerasain mobil NA lo yang udah kencang. Ada yang lebih kencang, Bos. Wah, padahal Matic nih. Tapi Matic. Jadi ya kita nggak bisa harap banyak sama Matic, tapi at least lu tahu oh sensasi turbo nih lainnya gini nih. Iya. Plus ini mobilnya Matic. Menurut gua di mobil ini Matic justru lebih masuk akal. Oh, oke. Kenapa? Karena torsi dari turbo tuh datangnya lumayan ngagetin. Sudden torque-nya itu tuh gitu loh masuk. Dan kalau mobil Matic kan dia bawahnya agak-agak rada ini kan, rada kurang torsi ya sebenarnya. Makanya di sini kita kasih turbo, kita rasain coba ya, cocok nggak nih? Oke, sekarang kita coba nih ya, udah jalan kosong. Yang pertama kita rasain dulu sensasinya kalau di Matic nih, jangan di manual dong, kan namanya Matic transmisinya otomatis. Kalau Matic kan dia ngoper-ngoper gigi mulu nih. Tapi jeleknya Matic menurut gua, dia tuh kayak suka bingung nih, ini di D2 nih, begitu kita gas, karena dia kena turbo lag, dia gigi-gigi satu dulu. Turun malah. Jadi ada delay gitu loh. Menurut gua harusnya kalau kayak transmisi otomatis bisa tuning, kita bisa bikin gitu, jangan ngoper dulu. Nah ini total udah D3 nih, ya kan. Sebenarnya kalau lu udah on boost sih enak-enak aja, tapi delay waktu lu masuknya pertama karena ini mobil Toyota, ya rada-rada kurang nih, nggak kayak BMW gitu lah. Tapi kalau lo udah jalan nih, kita udah rolling, kalau di manual lo bisa tahan nih, begini enak-enak aja. Tapi kalau di manual Matic-nya mode yang tadi tuh agak kurang sih menurut gua. Jadi dia kayak lu harusnya dia udah keisi nih tenaga dari turbonya, dia malah ngoper. Dia kayak lagi ngeden dulu. Dia bilang bentar, ngumpulin tenaga dulu nih, dorong si turbin. Nah itulah yang disebut dengan turbo lag gitu kan. Jadi nggak semua orang suka turbo lag, dibilangnya itu. Kalau gue lebih suka digas shoot langsung kan. Itulah NA. Tapi kalau kita downshift nih di 2 kita gas. Asiknya di situ bro. Jadi tenaganya tuh sampai atas bener-bener nih. Dan sensasi bunyi itu ya. Masuk tikungan rasanya tuh tenang banget. Lumayan seru ya. Bro, nakutin nggak power ya? sebenarnya nggak terlalu, karena turbo ya, dia powernya tuh nggak jambak kayak tiba-tiba waktu dia tuh kayak constant surge of power ya sampai atas. Iya, satu karena dia Matic. Kalau lu mobil lu manual tadi kayak gitu, digas-gas gitu, lumayan ganggu balance. Jadi kakinya harus agak linear. Makanya gue bilang kenapa kalau yang Matic cocok nih pakai. Iya. Karena yang Matic terlalu sopan ya kalau yang bawaannya. Sopan, tapi dia butuh something yang kayak ekstrim. Iya, gue bilang cocok pakai yang ini. Oke, kita coba lagi bro ya. Matikan AC nih. Gas. Gila, bentar udah nopek tuh. Lumayan mengerikan ya. Jadi kalau buat gue tuh mobil Matic ekstra boostnya tuh dari AC. Gue selalu matiin AC. Beda kan tadi begitu matiin, gila langsung kencang banget. Jadi menurut gue penting lah kalau mobil Jepang tuh matiin AC mau narik. Kalau nggak ntar cepet jebol bro, sayang. Tapi jauh beda ya. Sensasinya tuh beda sensasi dia main A. Dia bukan main di immediate, tapi dia mainnya udah kita kasih aja brutal power. Betul, begitu datang udah deh jangan banyak ngomong lagi kau. Gas aja dah. Kalau enak kan ya udah kita tunggu. Intake lagi kerja nih, ini. Kalau ini, jadi dia menghilangkan semua gejala kurang power. Kalau buat yang mau ekstrim langsung ini gas. Mentok. Tapi memang sensasi beda. Kalau buat lu tuh respon gas tuh penting, ya kan? Gitu-gitu kayaknya emang NA tuh jalan yang buat kita, tapi harus di mobil manual. Kalau NA di Matic, rasanya agak sedih sih jujur sih. Salah beli mobil deh. Harusnya beli Porsche. Nah kalau ini kan artinya kita bikin solusi nih buat yang mau beli mobil penggerak belakang, ya kan, boxer, tapi nggak ada budget Porsche, ya beli inilah, cocok nih. Oke, ini yang terakhir kita coba dari diem. Anjing. Sadis ya? Iya. Matic biasanya nggak bisa nyepin loh.
Ini Matic bisa nyeprin ya tadi. Lumayan lah. Buat gas-gas tipis ya nggak? Ini nggak tipis, Pak. Nih sama yang gue suka ya, bunyi flutter tuh bisa kedengeran kalau di sini nih. Jadi kita pancing turbo lag dulu, terus kita gas nggak jadi. Kayak gini. Oh, Dia bisa kayak prrrr gitu. Iya. Tuh, prrrr. Downshift suaranya kayak apa sih kalau turbo? Gitu doang, biasa. Kan downshiftnya itu apa namanya ya, dia tutup throttle dulu gitu. Bukan di blip kayak kita, di gitu. Ya, Biasa sebenarnya aja. blip juga. Iya sih, manually sama itu beda. Iya. Tapi bunyi cur, Iya. cur gitu. Ya begitulah turbo. Seru nggak? Seru nggak? Seru. Beda lah ya experience-nya ya. Beda experience. Oke, kita balik dah ke bengkel sekarang. Nah, ini kita udah coba nih ya tadi turbo NA. Lu gimana nih sebagai customer yang punya BRZ? Kan gua nggak punya mobilnya nih, dan lu udah ngerasain dua-duanya. Lu lebih prefer yang mana? Turbo apa NA? Gue ada conclusion yang apa ya? Ini agak unik nih. Gue kalau gue punya NA, kalau gue punya manual, gue Iya. pasti NA. Gua Tetap pasti NA? Iya. Kenapa tuh? Kayaknya karena tadi setelah gue cobain yang turbo tuh dia kan powernya datangnya agak telat ya. Kayaknya kalau di NA tuh lu mau downshiftnya mau presisi, lu pengen ngerasain sensasi revnya naik itu kayak kurang immediate. Nah kalau di Matic kan emang dia udah boyok ya, udah agak pelan. Betul. Jadi sekalian aja dibikin barbar kayak begitu, kenceng banget sekalian. Begitu datang torsi tapi Iya. buas ya? Iya, kayak kenceng banget. Rasanya gitu kan, Iya, kalau gue nakutin. punya Matic tuh pasti gue yang turbo. Turbo. Tapi kalau manual NA. Atau mungkin supercharger gitu. Iya, atau supercharger. Iya, supercharger tapi gua karena belum kita cobain tuh. bisa dapat rasanya tuh agak kayak dia tapi versi powerful Iya. gitu. Memang kalau di turbo makanya gue bilang, menurut gue di Matic, biasa gue benci banget ya sama Matic Iya. ya. Tapi kali ini gue berasa, nah ini nih, Iya, ini pasangannya dia tuh turbo nih. Gitu. Tadi waktu masuk di mobil Matic itu, Matic ini kemarin kayak apa sih? Kayak udah agak males gitu. Iya, Tapi iya. waktu dia di tol tuh, gila ternyata bisa seru juga ya. Kencang. Ini sih ya lewat sih kayak kalau di kalau Uber. cepet mah cepetan itu. Iya, Itu jauh. kayak waktu pertama boyo, tapi dia tuh waktu tenaganya mulai naik tuh nggak habis-habis kayak Betul, tetep betul. narik terus, Nah itulah, narik terus. napas jantung Iya. turbonya tuh kayak ngeracunnya Iya. hidup gitu. Tapi Iya. kan butuh waktu untuk kita bikin dia hidup, makanya itulah yang disebut dengan turbo lag. Nah waktu turbo lag itu terjadi, dilepas-lepas, itu flutter tuh. Orang bilang tutu, nah itu tuh. Ya kayak waktu diinjek tuh kayak kita loh, ini mah pelan ini. Tiba-tiba waktu dia udah Masuk. RPM-nya naik tuh udah 3.000 lebih, udah 2-3 detik diinjek gas tuh langsung Ngagetin ya. Gila sih. Sensasi yang berbeda Iya. lah tapi. Ya gue nggak pernah gue naik BRZ kenceng itu. Tapi menurut lu mobil BRZ dengan diturboin lumayan ngagetin ya maksudnya? Ngagetin itu soalnya mobil ini kan kecil enteng banget ya. Iya. Cuma 1.200-an kilo terus kena horsepower 370 itu kalau lu nggak berpengalaman sih itu Bisa celaka. iya bisa bahaya tuh. TC-nya iya, nggak usah iya. sosokan lah, dimatiin lah kalau Oke, udah oke, power oke. segede itu. Iya. Balik lagi ke sini nih. Jadi si mobil lo ini setelah kita penggantian tadi kopling, lucunya malah berasa kayak orang buang bobot mobil ya. Iya. Beratnya tuh kayak ada yang dibuang gitu kan. Tapi padahal nggak ada yang kita lepas, joknya masih komplit, velgnya ya mungkin lo udah ganti, tapi kan nggak sesignifikan itu kan. Begitu ganti ini, rasanya beda ya. Yang gua rasain tuh dia waktu kita intinya revnya tuh manjatnya tuh jadi lebih cepet waktu kita bejak kopling langsung dia turunnya cepet. Iya. Lu pokoknya waktu mau rev matching semuanya pokoknya input lu tuh jadi lebih lebih delicate gitu. Iya. Jadi lebih detail, yang input yang lu kasih tuh lebih tertranslasikan, Betul, lebih betul. in fine details gitu. Dan rev hangnya juga sekarang Iya. nggak berasa. Iya, udah sesuai ekspektasi lah. Ini gua ganti ke lightweight flywheel, memang gua pengen Mengurangi itu. Iya. Iya. Jadi mission accomplished nih ya. Aman Beres, semua. aman. Power juga udah kita rasain tadi. Kita juga udah talok tadi dua-duanya mobilnya rasanya aman semua. Dan setelah nyoba dua mobil ini juga tadi ya, gue cobain nyetir langsung. Gue jadi berasa mobil WRX gue terlalu aman ya kayaknya ya. Wah, berarti udah saatnya di Ganti ginian? Iya. Aduh, nggak bisa pakai keluarga masalahnya nih. ya keluarga biar pakai mobil lain aja, Pak. Ya, at least mobil yang dianggap enteng sama semua orang nih, BRZ dibilang pelan. Iya. Ternyata bisa dibikin ya, jadi sebuah sini, Iya. lu mau manual versi
NA bisa atau Matic Turbo juga bisa. Iya. Nah, nanti berikutnya kita tinggal tunggu nih, ada yang berani nggak manual diturboin ganti kopling, wah komplit tuh paketnya tuh, ya nggak? Itu sih bisa dibilang ya bisa ngelawan BMW M kalau di sirkuit sih kayaknya berani deh. Ya, gue lagi di upselling nih, biar gue beli. Yo, maksud gue dia gitu kan. Anyway, thank you Theo udah nemenin gue hari ini. Kita udah nyoba semua mobilnya. Kita tunggu update berikutnya dari mobilnya Theo. Sampai sini dulu videonya. Kita jumpa lagi dengan BRZ dan juga mobil lain yang lebih keren lagi. Saksikan di YouTube Elika Otomotif.